Di tengah hiruk-pikuk pasar yang becek, seorang santri muda bernama Yusuf duduk menunduk dengan tangan hitam berlumur semir, menggenggam selembar kain doa kusam yang menjadi satu-satunya saksi bisu masa lalunya. Dunianya yang tenang mendadak runtuh saat seorang wanita bangsawan turun dari mobil mewah, duduk di bangku kayunya yang lapuk, dan membisikkan satu kata yang menggetarkan langit, "Nak." Panggilan lirih itu ternyata membuka tabir rahasia yang terkunci rapat selama 23 tahun, tentang seorang bayi yang ditinggalkan di atas tumpukan karung bawang dan seorang ibu yang melarikan diri demi harta namun pulang membawa sejuta penyesalan. Di antara bau debu pasar dan aroma obat rumah sakit, Yusuf harus memilih, tetap memendam benci sebagai anak yang terbuang, atau memberikan pemaafan terakhir sebelum napas sang ibu terhenti selamanya. Mari kita simak kisah haru tentang takdir yang menjahit kembali potongan hati yang koyak di lorong pasar. Pagi di pasar tradisional itu tidak pernah datang dengan kelembutan. Ia datang dengan derit pintu seng yang dibuka paksa, teriakan para kuli panggul yang bersahutan dengan klakson motor, dan aroma tajam tanah basah yang bercampur dengan bau amis ikan. Di ujung lorong sempit yang nyaris tak tersentuh cahaya matahari pagi, seorang pemuda duduk bersila di atas bangku kayu pendek yang sudah mulai lapuk. Namanya Yusuf. Di depannya, sebuah kotak kayu berukir sederhana berisi sikat, kain lep, dan beberapa kaleng semir menjadi saksi bisu hari-harinya. Tangannya yang sawo matang, dengan bercak-bercak hitam yang sudah meresap ke dalam pori kanan kuku, bergerak lincah menggosok sepasang sepatu pantofel kusam milik seorang pedagang kain. "Sudah 3 tahunnya, Suf, kau mangkal di sini?" tanya Pak Haji, sang pemilik sepatu, sambil mengisap rokok dalam-dalam. Yusuf tersenyum tipis, matanya yang jernih tetap fokus pada pekerjaannya. 2 tahun lebih 8 bulan, Pak Haji. Sejak saya mulai menetap di pesantren dekat sini. Santri kok nyemir sepatu. "Apa tidak malu?" seloroh Pak Haji, meski nada suaranya mengandung kekaguman. Yusuf berhenti sejenak, mengelap peluh di dahinya dengan lengan baju kemeja pudar yang ia kenakan. "Malu itu kalau saya mencuri, Pak Haji. Selama tangan saya hitam karena mencari rezeki yang halal untuk membantu pesantren, saya merasa kepala saya masih bisa tegak." Setelah menyikat hingga sepatu itu berkilat seperti cermin, Yusuf menyerahkannya kembali. Ia menerima lembaran Rp5.000 dengan anggukan takzim. Begitu Pak Haji berlalu, Yusuf merogoh saku dadanya. Ia mengeluarkan selembar kain kecil usang. Ujungnya sudah berumbai, warnanya sudah tidak jelas lagi, namun di atasnya tertera sulaman doa yang nyaris hilang dimakan usia, "Ya Allah, jagalah ia." Kain itu adalah satu-satunya akar yang menghubungkannya dengan dunia ini. Tanpa nama keluarga, tanpa silsilah. Hanya kain ini yang menempel di dadanya saat seorang buruh pasar menemukannya meringkuk di dekat tumpukan karung bawang, 23 tahun silam. Siang itu, udara pasar menjadi sangat pengap. Debu berterbangan ditiup angin kencang yang masuk dari celah-celah atap seng. Yusuf baru saja hendak meneguk air dari botol plastiknya ketika langkah kaki yang berbeda terdengar. Suara tak-tak-tak dari sepatu hak tinggi yang menghantam lantai semen yang retak. Suaranya tegas, namun ada irama ragu di setiap ketukannya. Yusuf menunduk, secara refleks menyiapkan sikatnya. Di hadapannya, sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap berhenti. Sepatu itu terlalu mahal untuk menyentuh beceknya lantai pasar ini. Yusuf mengangkat pandangannya perlahan. Ia melihat rok kain sutra yang elegan, lalu blazer coklat yang terpotong rapi. Dan akhirnya, ia menatap wajah wanita itu. Wanita itu cantik, dengan kulit kuning langsat yang tampak pucat. Rambut sebahunya tertata rapi, namun matanya, mata yang dikelilingi garis halus keletihan, tampak sedang mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Wanita itu, Emilia, berdiri mematung. Tas desainer di genggamannya bergetar hebat. "Boleh saya semir sepatunya, Bu?" Suara Yusuf terdengar lembut, memecah keheningan aneh yang tiba-tiba menyelimuti lorong itu. Emilia tidak menjawab. Ia hanya menatap Yusuf dengan tatapan yang sulit diartikan, antara ketakutan, kerinduan, dan rasa tidak percaya. Ia perlahan duduk di bangku kayu di depan Yusuf, gerakan tubuhnya seolah ia sedang berada di dalam mimpi. Yusuf mulai bekerja. Ia menyentuh kulit sepatu mahal itu dengan hati-hati. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia bisa merasakan tatapan wanita itu terus menghujam ke arah saku dadanya, tempat kain usang itu menyembul sedikit. "Kau!" Suara Emilia keluar, tipis dan serak. "Siapa namamu?" "Yusuf, Bu," jawabnya sopan tanpa mendongak. "Yusuf." Emilia mengulang nama itu seolah sedang mengecap rasa yang sudah lama ia lupakan. Tiba-tiba, tangannya yang gemetar terulur, seolah ingin menyentuh wajah Yusuf, namun ia segera menariknya kembali sebelum jemarinya mencapai kulit pemuda itu. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang seharusnya bising, Yusuf merasa lorong itu mendadak senyap. Hanya ada detak jantungnya sendiri yang berpacu. Ia merasakan sebuah getaran aneh di dadanya, sebuah perasaan familiar yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Emilia menarik napas panjang, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang berkaca-kaca. Tanpa sadar, sebuah kata meluncur dari bibirnya yang pucat, begitu lirih hingga hampir tertelan angin pasar. "Nak." Yusuf tertegun. Sikat di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai semen. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya membelalak menatap Emilia. Panggilan itu bukan sekadar sapaan pelanggan. Ada sebuah klaim tersembunyi di sana, sebuah luka yang menganga lebar. Tepat saat Yusuf hendak membuka mulut untuk bertanya, seorang pria berbadan tegap dengan kemeja safari muncul dari balik kerumunan pedagang, memegang ponsel yang masih menyala. "Ibu Emilia, kita harus segera pergi. Investor sudah menunggu di kantor, dan Anda tahu risiko jika kita terlambat lagi," ujar pria itu tegas, menatap sekeliling pasar dengan ekspresi jijik. Emilia tersentak, seolah tersadar dari hipnotis. Ia segera berdiri, mengusap matanya dengan cepat. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dan meletakkannya begitu saja di atas kotak semir Yusuf, tanpa menunggu kembalian. "Tunggu, Bu. Ini terlalu banyak," seru Yusuf sambil berdiri. Emilia tidak menoleh. Ia berjalan tergesa mengikuti pria bersafari itu, meninggalkan aroma parfum mahal yang asing bagi lorong kumuh itu. Yusuf berdiri terpaku, menggenggam uang 100.000 itu dengan tangan yang hitam karena semir. Ia kembali duduk dengan lemas, tangannya meraba kain doa di sakunya. Jantungnya masih berdegup kencang. Mengapa wanita itu memanggilnya begitu? Mengapa matanya tampak begitu hancur saat menatap wajahnya? Saat Yusuf sedang bergelut dengan pikirannya, seorang anak kecil pengantar surat dari kantor pos pasar berlari mendekat. "Mas Yusuf, ada surat kilat dari kampung. Katanya penting sekali." Yusuf menerima amplop kusam itu. Tulisan di depannya miring dan bergetar, tulisan tangan ibu angkatnya. Dengan jari gemetar, ia merobek amplop itu. Matanya menyapu baris demi baris tulisan di dalamnya, dan seketika wajahnya memucat. "Yusuf, anakku, ibu rasa waktuku tidak lama lagi. Ada satu rahasia tentang wanita yang meninggalkanmu di pasar 23 tahun lalu yang tidak bisa lagi kubawa ke liang lahat. Dia sudah kembali, Yusuf. Dia mencarimu." Yusuf mendongak ke arah tikungan lorong tempat Emilia menghilang. Surat di tangannya bergetar hebat ditiup angin pasar yang semakin kencang. Genggaman Yusuf pada surat itu mengerat hingga kertas kusam tersebut berkerut. Kalimat, "Dia mencarimu," terasa seperti lonceng yang berdentang keras di telinganya, menulikan suara riuh pasar yang biasanya ia kenali. Ia menoleh ke arah ujung lorong, tempat mobil mewah hitam yang membawa Emilia baru saja melesat membelah kemacetan. Bayangan wanita itu, dengan mata yang basah dan bisikan, "Nak," yang nyaris tak terdengar, kini menghantamnya dengan makna yang jauh lebih berat. "Mas Yusuf? Mas tidak apa-apa?" Si bocah pengantar surat menatapnya bingung. Yusuf hanya mengangguk kaku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya yang masih bernoda semir meraba saku dadanya, menyentuh kain doa usang yang kini terasa seolah-olah memanas. Ia segera membereskan kotak semirnya dengan gerakan yang serampangan, hal yang jarang ia lakukan, dan melangkah cepat menuju pesantren. Ia butuh sunyi. Ia butuh bersujud. Malam itu, di kamar santri yang hanya diterangi lampu kuning temaram, Yusuf duduk bersandar di dinding papan. Di depannya, surat dari ibu angkatnya terbentang berdampingan dengan kain doa. Ia membaca ulang bagian terakhir surat itu berkali-kali. "Jangan buru-buru membenci, Suf.
Jika suatu hari engkau bertemu seseorang yang membuat hatimu gemetar tanpa kau tahu alasannya, dengarkan dia sampai selesai. Mungkin Allah sedang menggerakkan takdir yang tertunda. Hati yang gemetar. Bisik Yusuf lirih. Ia teringat bagaimana seluruh tubuhnya seolah bereaksi saat mata Emilia bertemu dengannya tadi siang. Itu bukan sekadar rasa iba dari seorang pelanggan kepada tukang semir. Itu adalah frekuensi yang sama, sebuah tarikan magnetis yang melompati jurang strata sosial di antara mereka. Namun, di sisi lain kota, di dalam sebuah ruang kerja yang luas dan dingin, Emilia tidak menemukan ketenangan yang sama. Ia duduk di balik meja jati besar, mengabaikan tumpukan berkas audit yang seharusnya ia tanda tangani. Di depannya, berdiri pria bersafari tadi siang, asisten kepercayaannya, Hendra. "Ibu, saya harus mengingatkan," Hendra berbicara dengan nada datar namun menekan. "Investor utama kita, Pak Surya, sudah mulai mendengar desas-desus tentang kunjungan ibu ke pasar kumuh itu. Reputasi ibu sebagai wanita baja di dunia bisnis tidak boleh cacat oleh cerita masa lalu yang tidak perlu." Emilia mengangkat wajahnya. Pucat di kulitnya kian nyata di bawah lampu kristal. "Hendra, kau tidak mengerti. Aku melihatnya. Aku melihat mata itu lagi. Setelah 23 tahun menghantui mimpiku, dia ada di sana. Hidup, bernapas. Dia hanya seorang tukang semir, ibu," sela Hendra dingin. "Jika cerita ini bocor ke media, tentang seorang CEO yang meninggalkan bayinya di pasar, saham perusahaan akan jatuh dalam semalam. Dan Pak Surya tidak akan segan-segan menarik seluruh modalnya." Emilia mengepalkan tangannya di bawah meja. Rasa sesak di dadanya kembali muncul, diikuti batu kecil yang segera ia tutup dengan sapu tangan sutra. Saat ia menarik sapu tangan itu, ada noda merah kecil di sana. Ia segera menyembunyikannya, memejamkan mata rapat-rapat. Dunia bisnisnya adalah istana kaca yang megah, namun di bawahnya, fondasinya dibangun di atas tanah pasar yang becek dan penuh rahasia. 3 hari berlalu. Yusuf mencoba kembali ke rutinitasnya, namun setiap pasang sepatu yang ia semir seolah menjelma menjadi sepatu hak tinggi milik wanita itu. Ia terus menunggu, menatap ujung lorong pasar setiap kali suara mesin mobil mendekat. Pagi itu, pasar sedang tak begitu ramai karena hujan rintik-rintik. Yusuf baru saja menyelesaikan tadarusnya di bawah atap seng ketika ia melihat sosok yang ia kenal. Bukan mobil hitam mewah, melainkan Emilia yang datang dengan berjalan kaki, mengenakan blus sederhana dan kerudung kain yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak berusaha menyatu dengan kerumunan, namun aura elegannya tetap sulit disembunyikan. Yusuf berdiri perlahan saat wanita itu mendekat. Kali ini, tidak ada asisten tegap yang menjaganya. "Ibu datang lagi," ujar Yusuf, suaranya sedikit bergetar. Emilia duduk di bangku kayu tanpa diminta. Ia tidak menyodorkan sepatu untuk disemir. Ia hanya menatap Yusuf, lama dan dalam, seolah sedang menghafal setiap lengkung wajah pemuda itu. "Yusuf." Suaranya kali ini lebih kuat, meski tetap mengandung kerapuhan. "Boleh ibu bertanya sesuatu?" "Silakan, Bu." "Kain yang ada di sakumu, boleh ibu melihatnya?" Jantung Yusuf seolah berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kain doa usang itu. Saat kain itu berpindah tangan, jari-jari Emilia bersentuhan dengan jari Yusuf. Keduanya tersentak, sebuah arus emosi yang tak kasat mata meledak di antara mereka. Emilia membelai sulaman miring di kain itu. Air matanya jatuh tepat di atas tulisan "Ya Allah, jagalah ia." "Ibu yang menjahit ini," bisik Emilia dengan isak yang tertahan. Malam itu, saat hujan lebih deras dari ini, ibu tidak punya pilihan. Ibu pikir pasar adalah tempat di mana banyak orang baik akan menemukanmu. Ibu pengecut, Yusuf. Ibu sangat pengecut. Yusuf merasakan dunianya seakan runtuh dan dibangun kembali dalam sekejap. Semua pertanyaan, semua rasa sepi di malam-malam pesantren, kini menemukan muaranya. Jadi, panggilan itu bukan salah dengar. Emilia mendongak, wajahnya basah oleh air mata. "Kau anakku, Yusuf. Kau napas yang dulu ibu buang demi bertahan hidup." Yusuf hendak meraih tangan wanita yang baru saja mengaku sebagai ibunya itu,
hendak menumpahkan segala rindu dan luka yang selama ini ia pendam sendiri. Namun, sebelum jemari mereka bertaut, sebuah suara bentakan keras memecah keheningan di pojok lorong itu. Jadi benar. Kau lebih memilih sampah pasar ini daripada masa depan perusahaan kita, Emilia? Pak Surya, sang investor utama, berdiri di sana dengan wajah memerah karena murka, dikawal oleh Hendra yang menunduk dalam. Di tangan Pak Surya, sebuah kamera kecil menyala, merekam adegan dramatis di antara tukang semir dan sang CEO. Yusuf terpaku, sementara Emilia berdiri dengan tubuh limbung. Rahasia itu tidak lagi berbisik, ia kini berteriak di depan mata musuh yang siap menghancurkan mereka. Suasana di lorong sempit itu mendadak membeku. Kata, sampah, yang dilontarkan Pak Surya bergetar di udara, memantul di antara kaleng semir dan kotak kayu Yusuf. Emilia berdiri dengan kaki goyah, wajahnya yang semula basah oleh haru kini berubah pias karena ngeri. Ia menyembunyikan kain doa itu ke dalam genggamannya, seolah ingin melindungi satu-satunya bukti jiwanya dari mata lapar kamera Pak Surya. Pak Surya, ini tidak seperti yang Anda lihat, suara Emilia gemetar, mencoba mendapatkan kembali wibawanya yang runtuh. Tidak seperti yang aku lihat? Pak Surya melangkah maju, sepatu kulitnya yang mahal menginjak genangan air hujan tanpa peduli. Hendra sudah melaporkan keanehanmu berhari-hari. CEO Emilia Corp duduk di bangku kumuh, menangisi seorang tukang semir? Kau tahu apa yang akan terjadi jika rekaman ini sampai ke tangan Dewan Direksi? Skandal pembuangan anak bukan hanya akan menghancurkanmu, tapi juga seluruh investasi yang kutanam di perusahaanmu. Yusuf berdiri perlahan. Rahangnya mengencang. Ada rasa panas yang menjalar di dadanya melihat wanita di depannya, wanita yang baru saja menyebutnya, napas yang dibuang, dihina sedemikian rupa. Ia melangkah satu tindak ke depan, menghalangi pandangan Pak Surya ke arah Emilia. Tuan, suara Yusuf rendah namun penuh penekanan. Tempat ini memang kumuh, tapi bukan berarti orang di dalamnya bisa Tuan panggil sampah. Ibu ini sedang berbicara dengan saya. Urusan perusahaan Anda tidak ada hubungannya dengan kursi kayu saya. Pak Surya tertawa sinis, menatap ke meja kusam Yusuf dengan jijik. Lihat, Emilia. Bahkan anak ini sudah mulai berani. Kau ingin menghancurkan hidupmu demi kepingan masa lalu yang memalukan ini? Cukup, Pak Surya, teriak Emilia. Ia terbatuk keras, sebuah batuk yang menyesakkan dada hingga ia harus bertumpu pada bahu Yusuf. Tangannya yang dingin mencengkeram lengan kemeja Yusuf dengan kuat. Hendra, bawa Pak Surya pergi. Sekarang. Hendra, yang sejak tadi hanya diam dengan wajah tertunduk, akhirnya bergerak. Ia membisikkan sesuatu kepada Pak Surya tentang risiko keributan di tempat umum yang bisa menarik perhatian warga pasar. Dengan dengusan kasar, Pak Surya mematikan kameranya. Pikirkan baik-baik, Emilia. Besok pagi, aku ingin surat pengunduran dirimu sudah ada di meja, atau seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya wanita suci yang mereka puji selama ini. Setelah kepergian mereka, pasar kembali riuh, namun keheningan yang berbeda menetap di antara Yusuf dan Emilia. Yusuf membantu wanita itu duduk kembali. Napas Emilia terdengar pendek dan berat. Ibu? Ibu sakit? Tanya Yusuf lirih. Ada kekosongan yang aneh di hatinya. Harusnya ia marah. Harusnya ia menuntut penjelasan mengapa ia dibiarkan tumbuh dalam ketidaktahuan. Namun melihat kerapuhan wanita ini, kemarahan itu tertutup oleh rasa iba yang menyesakkan. Emilia menggeleng perlahan, mencoba tersenyum meski bibirnya pucat. Hanya kelelahan, Yusuf. Maafkan ibu. Karena ibu, duniamu yang tenang kini ikut terusik. Dunia saya sudah terusik sejak ibu memanggil saya, Nak, jawab Yusuf jujur. Ia menatap mata Emilia. Siapa sebenarnya ibu? Mengapa tuan itu begitu marah? Emilia menunduk. Ia mulai bercerita tentang dunia di luar pasar, tentang gedung-gedung kaca, saham, dan janji yang ia buat puluhan tahun lalu kepada investor pertamanya untuk menghapus segala jejak kemiskinannya jika ingin sukses. Ia bercerita bagaimana ia membangun benteng harta hanya untuk menyembunyikan satu lubang besar di hatinya, seorang bayi yang ditinggalkan di atas karung bawang. Ibu pikir dengan menjadi kaya, ibu bisa melupakan. Tapi setiap kali ibu melihat anak-anak kecil di jalan,
wajahmu selalu muncul. Ibu takut mengaku, Yusuf. Ibu takut kehilangan semua yang ibu bangun. Termasuk kehilangan saya, sela Yusuf pahit. Emilia terisak. Ibu mencari jalan, Yusuf. Ibu selalu mengirimkan bantuan ke pesantren ini lewat donatur anonim. Ibu hanya ingin memastikanmu cukup makan, cukup ilmu, tapi ibu terlalu pengecut untuk menjemputmu. Minggu-minggu berikutnya menjadi siksaan bagi keduanya. Emilia tak lagi muncul di pasar. Kabar di televisi mulai menyebarkan rumor tentang pengunduran diri mendadak sang CEO karena alasan kesehatan, namun gosip di sudut-sudut pasar lebih kejam. Mereka mulai berbisik tentang santri orang kaya dan keterlibatan Yusuf dalam skandal wanita jutawan. Yusuf mencoba mengabaikan semuanya. Ia mengabdikan dirinya lebih dalam di pesantren, mengajar adik-adiknya mengaji dengan suara yang kian hari kian parau. Namun, setiap kali ia membuka kain doa di sakunya, wajah Emilia yang sedang terbatuk selalu menghantuinya. Hingga suatu sore, Hendra muncul di depan gerbang pesantren. Wajah asisten itu tampak kuyu, tak ada lagi kesombongan seperti saat ia bersama Pak Surya. Dia tidak mau makan, ujar Hendra tanpa basa-basi saat Yusuf menemuinya. Kondisi paru-parunya memburuk setelah kejadian di pasar itu. Investor menarik semua saham, dan dia kehilangan kendali atas perusahaannya. Tapi yang paling parah, dia kehilangan semangat untuk hidup. Yusuf terdiam, menatap butiran tasbih di tangannya. Dia selalu memanggil namamu dalam tidurnya, Yusuf. Dia merasa Tuhan sedang menghukumnya dengan cara mempertemukannya denganmu hanya untuk melihatmu membencinya sebelum dia pergi. Hendra menyerahkan sebuah amplop medis berwarna putih. Dia tidak ingin kau tahu, tapi kurasa kau harus melihat ini sebelum semuanya terlambat. Yusuf membuka amplop itu. Matanya menyapu istilah-istilah medis yang sulit ia mengerti, namun satu hal yang jelas, stadium akhir. Dunia seolah melambat. Bayangan Emilia yang tertatih di lorong pasar kembali muncul, dan kali ini, Yusuf menyadari bahwa pertemuan mereka bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah undangan perpisahan. Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari arah pasar. Orang-orang berlarian. Yusuf menoleh ke arah Hendra dengan firasat buruk. Ada apa di sana? Petugas ketertiban, jawab seorang santri yang berlari masuk. Mereka membongkar kios-kios liar di lorong timur. Tempat Mas Yusuf biasa mangkal, semuanya dihancurkan. Yusuf terpaku. Tempat ia pertama kali bertemu ibunya, tempat ia menyimpan kotak semir kayunya, sejarah hidupnya sedang diratakan dengan tanah. Dan di saat yang sama, wanita yang menjadi satu-satunya akarnya sedang berjuang melawan maut di tempat yang jauh. Yusuf berlari menembus debu yang membubung tinggi di lorong timur pasar. Suara hantaman linggis dan teriakan petugas ketertiban menciptakan simfoni kehancuran yang memekakkan telinga. Di sudut tempat ia biasanya duduk, bangku kayu pendeknya telah patah menjadi dua, tergilas di bawah tumpukan karung-karung kosong yang ditarik paksa. Kotak semir kayunya, satu-satunya benda yang menemaninya tumbuh, terlempar ke parit kecil yang becek. Ia terpaku melihat sejarah hidupnya yang sederhana kini dianggap sebagai sampah yang harus dibersihkan. Namun, di tengah kepungan debu itu, Yusuf meraba saku dadanya. Kain doa itu masih di sana. Dan amplop medis dari Hendra di tangannya terasa jauh lebih berat daripada seluruh beban kayu yang hancur di depannya. Mas Yusuf, ayo pergi dari sini. Nanti ikut terbawa petugas, teriak seorang pedagang sayur. Yusuf tidak menjawab. Ia membalikkan badan, meninggalkan puing-puing masa lalunya tanpa menoleh lagi. Pikirannya bukan lagi pada kotak semir, melainkan pada wanita yang mungkin sedang menghitung napas terakhirnya di ruangan putih yang dingin. Koridor rumah sakit itu beraroma antiseptik yang menusuk, kontras dengan bau bawang dan keringat pasar yang melekat di baju Yusuf. Setiap langkah kakinya yang mengenakan sandal jepit kusam bergema di atas lantai porselen yang terlalu mengkilap. Ia merasa seperti penyusup di dunia yang megah ini, namun dorongan di dadanya tak bisa lagi ditahan. Hendra sudah menunggu di depan pintu kamar 402. Ia hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat agar Yusuf masuk. Di dalam, ruangan itu begitu sunyi, hanya interupsi oleh bunyi detak monitor jantung yang monoton. Di atas ranjang, Emilia tampak begitu kecil.
Tak ada lagi blazer coklat yang berwibawa atau riasan wajah yang sempurna. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan wajah sepucat kertas, dikelilingi oleh selang-selang yang seolah-olah menjadi akar baru untuk menopang hidupnya. Yusuf mendekat. Langkahnya tertahan saat ia melihat tangan Emilia yang kurus terletak lemas di atas selimut. Matanya terasa panas. Kemarahan yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu, marah karena dibuang, marah karena disembunyikan, mendadak luruh menjadi rasa pedih yang tak tertahankan. "Ibu," bisik Yusuf. Suaranya pecah. Kelopak mata Emilia bergetar, lalu perlahan terbuka. Saat matanya yang mulai meredup menemukan sosok Yusuf, sebuah binar kecil muncul di sana. Ia mencoba mengangkat tangannya, namun tenaganya seolah telah tersedot habis. "Yusuf." Suaranya nyaris tak terdengar, terhalang masker oksigen. Yusuf duduk di kursi samping ranjang, meraih tangan dingin itu dengan kedua tangannya yang masih kasar dan bernoda sisa debu pasar. "Kenapa ibu baru bilang sekarang? Kenapa membiarkan aku menunggu di depan jendela pesantren setiap malam saat aku kecil, berharap ada yang datang menjemput?" Air mata mengalir dari sudut mata Emilia, membasahi bantalnya. Ia memberi isyarat agar Yusuf mendekatkan telinganya. "Maafkan, Ibu." Emilia terengah. "Malam itu, di pasar, ibu tidak punya apa-apa. Suami ibu pergi, utang menjerat. Ibu takut kau mati kelaparan bersama ibu. Ibu pikir, di dekat karung bawang itu, ada orang kaya yang akan membawamu." Ia terbatuk keras, membuat monitor jantung mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring. Yusuf panik, namun Emilia mencengkeram tangan Yusuf dengan kekuatan terakhirnya. "Setiap kesuksesan yang ibu raih, setiap rupiah yang ibu simpan, itu semua adalah rasa malu yang ibu tumpuk untuk menutupi lubang di hati ibu. Ibu pengecut, Yusuf. Ibu lebih takut pada dunia daripada pada Tuhan." Isak tangis Yusuf pecah. Ia menundukkan kepala di samping tangan ibunya. "Semua orang di pasar memanggilku tukang semir. Teman-temanku di pesantren memanggilku santri yatim. Tapi tak ada yang memanggilku anak. Ibu memberiku hidup, tapi ibu mengambil namaku. Ibu tahu." Emilia terisak, napasnya semakin pendek. "Tapi lihat dirimu, kau tumbuh menjadi pemuda yang jujur. Alop menjagamu lebih baik daripada yang bisa ibu lakukan. Doa di kain itu, Alop mengabulkannya, nak." Emilia menarik napas panjang yang terdengar sangat berat, seolah udara di ruangan itu tak lagi cukup untuknya. Ia menatap Yusuf dengan tatapan memohon, tatapan yang meminta satu hal yang paling sulit diberikan oleh manusia manapun, pengampunan. Yusuf terdiam, batinnya bergejolak hebat antara luka 23 tahun yang menganga dan wanita sekarat di depannya yang telah hancur oleh penyesalannya sendiri. Tiba-tiba, suara monitor jantung berubah menjadi nada panjang yang melengking, memecah kesunyian kamar 402. Nada panjang yang melengking dari monitor jantung itu menghujam jantung Yusuf lebih tajam daripada hinaan Pak Surya. Dunia seakan berhenti berputar. Para perawat dan dokter segera berhamburan masuk, mendorong Yusuf menjauh dari ranjang. Dalam kekalutan itu, Yusuf hanya bisa berdiri terpaku di sudut ruangan, tangannya masih mengepal, merasakan sisa dingin dari jemari Emilia yang baru saja terlepas. "Ibu," gumamnya, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk medis. Lampu indikator merah di atas pintu kamar 402 menyala, menandakan situasi kritis. Namun, di dalam hatinya, Yusuf merasakan sebuah kekosongan yang mendingin. Ia melihat tubuh yang dulu begitu elegan dan angkuh di lorong pasar itu kini sedang dipompa, dipaksa untuk tinggal oleh alat-alat besi, sementara jiwanya seolah sudah lelah bertarung dengan rasa bersalah yang membusuk di dalam dada. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter utama menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke arah Yusuf, lalu perlahan menundukkan kepala. Suara mesin itu pun dimatikan, menyisakan kesunyian yang paling memekakkan telinga dalam hidup Yusuf. Hendra masuk ke ruangan dengan langkah gontai. Pria itu menutup wajahnya, bahunya berguncang tanpa suara. Yusuf tidak menangis lagi. Ia merasa seolah air matanya telah mengering di lantai pasar yang hancur tadi siang. 3 hari kemudian, langit mendung menggantung rendah di atas pemakaman yang sunyi. Tak ada kerumunan wartawan, tak ada rekan bisnis,
dan tentu saja tak ada Pak Surya. Hanya ada Yusuf, Hendra, dan Ustaz dari pesantren. Yusuf berdiri agak jauh dari liang lahat, mengenakan koko putih terbaiknya dan peci hitam yang masih pudar. Saat tanah terakhir ditabur, ia melangkah maju. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan kain doa usang yang menjadi satu-satunya saksi bisu hubungan mereka. Ia tidak mengubur kain itu. Ia justru menempelkannya di dadanya sendiri. Ibu angkatku di kampung selalu bilang, suara Yusuf tenang namun berat, berbicara pada nisan marmer yang masih basah. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka, tapi menerima bahwa luka itu adalah bagian dari diri kita yang tidak perlu lagi kita benci. Ia mengambil napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-parunya. Ibu telah memberiku hidup 2 kali. Sekali saat melahirkanku, dan sekali lagi saat ibu membiarkanku tumbuh menjadi pria yang tidak mengenal kesombongan karena kemiskinan. Aku memaafkanmu, Bu. Pulanglah dengan tenang. Alop telah menjagaku, seperti doa yang ibu jahit di kain ini. Hendra mendekat setelah doa selesai. Ia menyerahkan sebuah amplop besar tersegel. Ini amanah terakhirnya. Dia tidak ingin ini dianggap sebagai harga atas pemaafmu. Dia hanya ingin kau tidak perlu menyemir sepatu lagi untuk menjaga kehormatan pesantrenmu. 6 bulan berlalu. Lorong timur pasar tradisional itu kini telah berubah. Tak ada lagi kios-kios liar yang becek, melainkan deretan bangunan baru yang tertata. Di pojok tempat dulu Yusuf duduk dengan bangku kayu patahnya, kini berdiri sebuah kedai kecil namun bersih. Di atas pintunya, sebuah papan kayu bertuliskan, Kedai Santri, Berkah Udoa. Yusuf duduk di sana, bukan lagi dengan tangan hitam oleh semir, melainkan sedang merapikan beberapa buku tabungan pesantren. Sebagian besar harta yang ditinggalkan Emilia telah ia salurkan untuk pembangunan asrama santri dan bantuan modal bagi pedagang kecil di pasar itu. Ia memilih untuk tetap tinggal, tetap menjadi bagian dari hiruk-pikuk yang melahirkannya. Sesekali, ia melihat sepatu hak tinggi yang lewat di depan kedainya. Ia akan tersenyum kecil, teringat pada wanita dengan jas coklat yang pernah mengubah dunianya hanya dengan satu kata. Malam harinya, di serambi pesantren, Yusuf duduk menatap langit. Ia mengeluarkan kain doa itu, yang kini sudah ia bingkai kecil agar tidak semakin hancur. Tulisannya Allah, jagalah ia masih terlihat samar. Ia bukan lagi Yusuf sang tukang semir yang kehilangan akal. Ia adalah Yusuf, seorang pria yang telah menemukan akarnya di dalam pemaafan. Ia menyadari bahwa meski identitas aslinya sempat terbuang di antara karung bawang, takdir Tuhan selalu memiliki cara yang puitis untuk menjahit kembali potongan-potongan yang koyak. Angin malam berembus lembut, membawa suara santri yang sedang menghafal ayat-ayat suci. Yusuf memejamkan mata, merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ia telah pulang, bukan ke sebuah rumah mewah atau kejayaan bisnis, melainkan ke dalam hati yang telah damai dengan masa lalunya.